Para legioner dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membagikan pengalaman menjadi seorang legioner dalam sharing yang saya beri tema bersama dalam karya kerasulan, doa, dan pelayanan. Melihat karya kerasulan Legio Maria tidak lepas dari doa dan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh anggotanya. Salah satu bentuk karya kerasulan pelayanan dan doa Legio Maria dapat terlihat jelas melalui tugas yang dilakukan seperti kunjungan. Sebelum masa pandemi, legioner dengan mudahnya dapat melakukan pelayanan kunjungan kepada orang yang sakit, para berkebutuhan khusus, para lansia, orang yang berada di dalam penjara, dan lain sebagainya. Melalui kunjungan itu, legioner dapat mendengarkan, berbagi, dan mendoakan mereka. Namun hal ini sulit untuk dilakukan dalam masa pandemi dan menjadi kerinduan bagi para legioner untuk dapat melakukan kunjungan kembali. Pelayanan dan doa yang dilakukan ketika melakukan kunjungan ini pula yang menjadi kerinduan bagi kami dari Presidium Kaum Muda Mater Santa Spe. Bermula dari kerinduan Senatus Sinar Bunda Karmel untuk mendirikan kembali atau menghidupkan kembali Presidium Kaum Muda dan juga mempersiapkan regenerasi di masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya Presidium Kaum Muda Mater Santa Spe dapat dihidupkan kembali pada Februari 2020. Sebagai Ketua Presidium, saya berdiskusi bersama Saudari Hotmaida selaku Wakil Ketua Senatus Sinar Bunda Karmel untuk menentukan tugas-tugas yang akan kami lakukan. Tugas-tugas yang telah kami susun antara lain untuk perkembangan spiritual para anggota dan juga pelayanan yang di dalamnya terdapat pula kunjungan. Pada awal penyusunan tugas ini, saya secara pribadi membayangkan bisa melakukan kunjungan baik kepada orang yang berduka, orang yang berkebutuhan khusus, orang yang sakit, lansia, orang yang berada di dalam penjara, dan lain sebagainya adalah suatu hal yang membahagiakan dan sudah jelas tidak sabar untuk melakukannya. Namun keadaan berkata lain. Kami yang baru 3 kali melakukan rapat tidak bisa melanjutkan rapat secara offline karena pandemi COVID-19. Hal ini merupakan tantangan yang harus kami hadapi. Upaya untuk mempertahankan presidium di tengah keadaan yang ada membuat kami harus bertindak. Langkah pertama yang kami mulai adalah dengan mendoakan Tesera secara online. Setelah hal ini dapat berlangsung dengan baik, kami melanjutkan dengan rapat secara online dan pengkondisian rosario dalam rapat online tersebut agar tidak saling tunggu-menunggu ataupun suara yang saling menimpa satu sama lain. Hingga pada akhirnya kami dapat melaksanakan rapat lagi secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga pertemuan rapat mingguan dapat terus berlangsung. Melihat kondisi pandemi yang masih berlangsung, tugas-tugas yang dilakukan pun harus disesuaikan. Memang benar, masih tidak memungkinkan melakukan kunjungan secara langsung. Saya teringat pesan yang pernah disampaikan salah seorang rekan kepada saya, bagaimana kita bisa membagikan sesuatu kepada orang lain kalau kita sendiri tidak diisi atau memiliki modal terlebih dahulu. Ibarat sebuah wadah kosong yang akan diisi air, maka harus ada mata air yang menjadi sumbernya. Maka pada awal pandemi, tugas yang dilakukan adalah untuk perkembangan spiritual para anggota, mulai dari mengikuti misa harian, doa rosario setiap hari, melakukan rantai rosario, membaca Alkitab setiap hari, dan berdoa novena. Hal ini membawa hal yang baik bagi para legioner, bagi para anggota yang dengan tetap setia melakukan tugas ini sebagai bakti doa kepada Bunda Maria yang merupakan panglima tertinggi kita. Kembali mengenai pelayanan kunjungan yang belum dapat dilakukan, maka bentuk pelayanan kunjungan ini disesuaikan dengan keadaan, seperti menghibur orang yang sakit atau berduka, walaupun tidak bisa secara langsung, tetapi tetap bisa menggunakan alat komunikasi yang ada.
mendoakan orang yang menjauh dari gereja, membersihkan Gua Maria, membuat konten media sosial, pewartaan melalui media sosial, menghubungi sanak saudara yang sudah lama tidak dihubungi, dan lain sebagainya. Dengan tetap dan masih melakukan tugas-tugas yang ada ini, baik untuk perkembangan spiritual dan pelayanan, maka puji Tuhan hingga saat ini kami masih dapat melayani sesama. Kami masih dapat merasul. Doa dan pelayanan Legio Maria harus terus dapat dilakukan meski terdapat halang rintangan yang menghadang. Mengutip dari buku pegangan Legio Maria bab 5.2 tentang Allah dan Maria, dikatakan bahwa jadi doa dan pelayanan yang penuh kasih yang kita persembahkan kepada Maria, Bunda kita dan penolong sesama kita, tidak akan merupakan kerugian bagi Allah yang telah menjadikan Maria demikian. Jelas dikatakan bahwa doa dan pelayanan yang penuh kasih kita persembahkan kepada Maria. Jangan pernah menyerah untuk menjadi prajurit Maria. Hadapi setiap tantangan yang ada dan kreatif, memikirkan segala cara untuk menghadapinya. Jangan bersungut-sungut atau frustasi dengan keadaan yang menerpa. Berdiam diri dalam keheningan membantu untuk melewati situasi ini. Jangan merasa tidak bisa melakukan dan tidak mungkin. Legioner dapat melakukan bersama-sama. Legioner tidak sendiri. Legioner saling menopang, mendukung, dan membantu satu sama lain. Akhir kata, saya menyampaikan pesan dari Bunda Teresa. Kutipan yang saya ambil adalah, buah dari keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Kiranya pesan yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini pula membangkitkan semangat kita sebagai seorang legioner untuk tetap merasul dalam berbagai kondisi, situasi, dan keadaan yang ada. Sekali legio, tetap legio. Tuhan memberkati kita semua. Ave Maria, Maria, Ave.